Oke, kembali lagi bersama saya di channel Tech Atmosphere. Kali ini kita akan membuat widget text field di mana digunakan untuk mengambil inputan dari keyboardnya si Android maupun si iOS. Kita akan membuat langsung halaman login, di mana di dalam halaman tersebut ada kombinasi dari widget text, rich text, text field, button. Nah, di sini kita akan membuat halaman yang mirip dengan halamannya si Instagram. Kurang lebih seperti ini. Di sini ada judul nama aplikasinya, ada text field username, password, lalu ada button login. Terus lalu di sini ada rich text. Lalu di sini ada garis. Di tengahnya ada teks, lalu ada teks lagi dengan icon Facebook, lalu di sini ada teks untuk registrasi. Oke, langsung saja kita coba. Pertama kita buat judul dengan nama misalkan fotogram. Lalu kita ganti stylenya untuk memperbesar ukuran, misalkan 18. Lalu kita buat bold. Colornya misalkan kita set black. Nah, seperti ini. Oh, mungkin kita bisa perbesar lagi. Oke. Si posisi ini langsung saya buat center karena si Instagram juga langsung membuatnya berada di tengah-tengah. Lalu setelah ada judul aplikasinya, kita buat text field. Nah, karena posisi si text field ini berada di bawahnya si judul, kita perlu widget yang namanya kolom. Jadi kita akan wrap si teks ini dan text field ini di dalam kolom. Lalu kita buat text field di sini. Nah, ini sudah jadi text field ya, cuman kalau si Instagram itu text fieldnya ada border round abu-abu seperti ini. Kita akan coba buat. Untuk membuat border tersebut kita memerlukan style decoration. Lalu di sini ada border. Misalkan X border. Lalu kita set outline border. Kita set border side-nya. Warnanya kita set abu-abu. Lalu kita set radiusnya 8 misalkan. Sebentar. Nah, bordernya sudah muncul. Oke, kita fokusnya hilangkan dulu. Kita coba refresh. Oke, sekarang sudah terlihat abu-abu. Karena ini teksturnya terlalu pinggir, kita coba tambahkan margin ya.
Misalkan kita set di sini di dalam kontainer, lalu kita set marginnya 16 misalkan, lalu 16 juga yang sebelah kiri dan kanan. Oke. Berhubung karena si kolom ini sudah memiliki atribut center, maka kita langsung saja ketengahkan posisinya dengan menggunakan atribut dari si kolom dengan menggunakan main axis alignment. Nah, sekarang sudah ada di tengah, jadi si center ini sudah nggak dipakai lagi. Kita tambahkan space antara teks dan text field agar tidak terlalu berdekatan. Kita menggunakan size box dengan height-nya 16. Lalu di dalam text field ini kita bisa menggunakan hint untuk mendeskripsikan ini tuh sebenarnya input apa ya. Misalkan kita set dengan hint-nya itu username. Nah, seperti ini. Lalu kita juga bisa membuat style dari si hints-nya. Misalkan font weight-nya normal, terus color-nya abu-abu saja. Oke. Ini bordernya kita coba tipisin lagi. Mungkin 300 cukup ya. 300. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita set untuk si text fieldnya si password. Password. Oke, ini Irwan. Passwordnya. Nah, karena berhubung password itu biasanya di masking ya, jadi nggak kelihatan kalau kita nge-type. Kita bisa set dengan menggunakan obscure text-nya diterukan. Nanti akan seperti ini, titik-titik, tidak terlihat pada saat diketik. Lalu apa lagi ya? Lalu ini ada button login. Untuk button kita akan menggunakan widget elevated button. Oke. On page-nya kita set login. Kita coba bikin dummy function lokal di sini. Oke. Lalu di sini kita set teks yang ada di tengah. Teks ya. Login. Oke. Nah, agar si buttonnya itu nge-stretch ke kiri dan kanan, kita akan wrap si elevated button ini di dalam size box dengan width-nya itu double infinity. Nah, kita kasih space sedikit. Oke. Lalu apa lagi ya? Ini ada rich text nih. Yang kiri dengan style yang dan
kiri dan kanan beda style nih. Yang satu biasa, yang satu bold. Kita bisa menggunakan rich text seperti yang di tutorial sebelumnya. Misalkan ini rich text, text font, text forgot your login details. Oke. Childrennya text font lagi, text font, text get help logging in. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Kita coba restart. Kita coba set style. Font size-nya kita set 12. Font weight-nya normal. Color-nya kita set abu-abu. Oke, sudah terlihat. Kita set space lagi 16 di sini agar tidak terlalu rapat. Nah, berhubung yang teks sebelah kanannya itu berbeda style, kita juga akan buat style untuk teks yang sebelah kanan. Oke, kita ganti warnanya. Warnanya sudah saya siapkan di sini untuk yang sebelah kanan menggunakan subcolor. Kalian juga bisa menggunakan warna lain yang kalian bisa gunakan. Di sini formatnya menggunakan hex saya. 0xff dengan color code yang bisa kalian gunakan. Saya coba ganti dengan subcoloring di sini. Nah, lalu kita buat bold. Oke. Lalu di sini ada garis dengan teksnya di tengah. Kita buat kontainer. Height-nya kita set 0,5. Width-nya kita set panjang infinity. Lalu untuk warnanya kita set abu-abu juga. Kita set space 16. Gray-nya mungkin 300 kali ya, biar terlihat tipis. Oh, terlalu tipis. Berapa ya? 500 mungkin, 400. Oke, mungkin cukup segini. Lalu di sini kita ada teks or style, text style, font size-nya 14. Kalau kita set juga abu-abu, font weight-nya normal. Nah, berhubung si text or ini berada di tengah-tengah garis, kita memerlukan satu widget yang bernama stack. Jadi si stack ini akan menumpuk widget di atas widget. Kita coba lihat. Di sini kita masukkan stack. Lalu kita buat alignmentnya di center. Nah,
Sekarang si OR ini berada di tengah-tengah garis. Kita set backgroundnya putih. Lalu kita set agar si garis di bawah si OR ini hilang. Kita gunakan kontainer di atas di bawahnya si OR. Lalu kita set margin. Mungkin. Padding mungkin ya. Nah, sekarang ada space antara garis dan si teksnya si OR. Jadi garisnya itu nggak melewati si teks OR ini karena kita akalin dengan background dari si kontainer. Lalu di sini ada teks login with Facebook dengan icon Facebook. Oke. Kita tambahkan lagi teks. Login with Facebook. Font weight-nya kita set bold, color-nya kita set blue, size font-nya kita set 14 mungkin ya. Salah, blue. Oke, kita space lagi biar nggak terlalu rapat. Nah, sebelum teks login with Facebook ini kita set icon. Bukan icons.facebook. Nah, kita menggunakan icon bawaannya. Kita set color-nya light blue mungkin. Size-nya kita set 24. Nah, karena si icon Facebook ini berada di sebelah kiri login with Facebook, maka kita akan menggunakan widget row agar posisinya itu berdampingan kiri dan kanan. Nah, seperti ini. Lalu kita set posisinya menggunakan main axis alignment berada di center. Nah, seperti ini. Kita set space-nya antara icon dan teks dengan menggunakan size box width kurang lebih mungkin 8 ya. Nah, seperti ini. Oke, kita perkecil lagi 6. Oke. Lalu apa lagi ya? Nah, di sini ada teks di paling bawah, don't have an account sign up. Ini rich text juga ya. Jadi kita copy dari sini saja. Login with Facebook. Don't have an account. Sign up. Nope. Di sini ada garisnya. Kita copy dari sini lagi aja saja. Don't have
have an account. Tek. Nah, karena si text don't have an account ini berada di posisi paling bawah di sini, kita akan menggunakan positioning dari widgetnya si stack agar si text sign up ini berada di paling bawah, tapi si ininya tetap berada di tengah. Jadi kita ambil dari si kolom yang membungkus barisan widget yang ini, kita copy, kita masukkan ke dalam stack, kita pindahkan yang si ini dan garis ini ke bawah sini si stack. Kita bungkus lagi ke dalam kolom agar si garis dan teksnya itu bisa berdampingan. Nah, kalau stack itu dia mengikuti posisinya si widgetnya itu. Jadi karena si teksnya itu sudah kita pisahkan dengan bagian kolom yang kayak si ini, maka si ini akan berpindah ke atas. Untuk menempatkan si text sign up ini ke paling bawah, kita akan menggunakan widget positioned. Position child, lalu kita set bottomnya itu 0. Oke. Sebentar. Kemana ya? Kita coba refresh dulu. Apa yang salah ya? Kita coba set mungkin size-nya ya. Enggak juga. Sebentar, kita set positionnya di, kita coba hilangkan dulu kolomnya, apakah benar atau enggak. Oh, ternyata karena kolom ya, karena position itu mungkin cuman bisa digunakan untuk satu widget kali. Kita coba masukin lagi kolom, apakah bisa atau enggak. Bisa deh. Kita tambahkan lagi kontainer yang untuk garis. Bisa apa enggak ya? Nggak bisa. Bisa nih. Oke, kita coba dulu menggunakan teks saja tanpa garis agar si teks ini berada di paling bawah. Oke, kurang lebih mirip nih. Ada teksnya, ada text field, ada button, ada rich textnya, ada garis, ada
teks Facebook dengan icon, dan di bawahnya ada teks sign up. Nah, agar si teks ini tidak melewati bar yang ada di atas, kita bisa menggunakan yang namanya save area. Kita coba bungkus ini dengan save area. Nah, sekarang karena posisi widgetnya itu terlalu melebar panjang ke bawah, dan si areanya itu nggak bisa menampung si widget ini, agar tidak muncul error kuning bergaris seperti ini, kita perlu membungkus seluruh widget ini ke dalam scroll view, dimana kita menggunakan di sini itu single child scroll view ya. Kita coba bungkus single child scroll view. Nah, tapi karena kita bungkus menggunakan single child scroll view, si posisi widgetnya ini menjadi align ke atas dan gak beraturan seperti ini. Nah, untuk men-stretch si scroll view ini agar memenuhi seluruh area yang ada di screen, kita akan menggunakan yang namanya layout builder. Untuk menambahkan si constraints box-nya itu menjadi stretch ya, dari atas sampai bawah. Kita coba tambahkan layout builder di sini. Lalu di sini ada box constraint. Kita set warnanya putih. Oke, kurang titik koma. Lalu di si scroll view-nya kita set menggunakan constraints box. Kita set dulu. Kita set constraint-nya menggunakan viewport dari si layout builder. Box constraint. Oh sorry, harusnya ini box constraint ya. In height-nya kita set max. Nah, sekarang sudah nge-stretch kembali, jadi ketika kita ngeklik ini, dia nggak akan ada warning lagi dan bisa kita scroll.
Cuman si teks yang registrasi ini dia jadi menumpuk ketika kita nge-scroll, jadi dia naik ke atas. Untuk mengakali hal ini, kita perlu sedikit coding agar ketika si keyboardnya itu muncul, si teks ini berada di bawah si teks registrasi ini ada di bawahnya si teks login with Facebook. Jadi nggak numpuk seperti ini. Pertama kita tambahkan dulu ini space yang di atas ini, si foto, biar nggak terlalu kelihatan rapat. Nah, seperti ini. Oke. Jadi si teks ini akan berada di bawah teks login with Facebook ketika keyboardnya itu muncul. Nah, untuk mendeteksi keyboardnya itu muncul atau enggak, di sini saya sudah menginstal library yang namanya Flutter Keyboard Visibility. Untuk penggunaannya kalian bisa cek di pubdev untuk library Flutter dengan keyword Flutter Keyboard Visibility. Penggunaannya cukup mudah. Kita akan menggunakan listener dari si keyboardnya visibility yang ini untuk memastikan apakah keyboardnya itu muncul apa enggak. Kita simpan di sini. Oke. Nah, di sini ada listener yang memastikan apakah keyboardnya ini muncul apa enggak. Jadi ketika keyboardnya muncul, kita coba restart dulu. Nah, ketika keyboardnya nggak muncul, dia akan mengembalikan nilai false. Ketika muncul, dia akan mengembalikan nilai true. Lalu kita buat variabel sederhana untuk menyimpan state-nya si keyboard. Lalu kita set state di sini. Kita set dengan kembalian dari listenernya ini. Oke. Nah, jadi logiknya yang akan kita buat ini, kalau misalkan keyboardnya muncul, teks yang akan di sini kita hide, lalu kita buat widget baru dengan teks yang sama yang ada di bawah login with Facebook. Untuk membuat logik tersebut, kita akan menggunakan widget yang namanya visibility. Yang ada di sini kita set visibility-nya. Visible kalau keyboardnya nggak muncul, berarti tidak sama dengan is keyboard show. Oke. Jadi ketika keyboardnya muncul, dia akan hilang. Nah, belum. Kita restart dulu. Nah, ketika keyboardnya nggak ada, si teksnya muncul. Kalau ketika kita klik dan keyboardnya muncul, si teksnya hilang. Dan kita tampilkan di bawahnya si login with Facebook.
Nah, makanya yang ini kita kopikan lagi ke teks di bawahnya si text with Facebook. Tak di sini. Tapi ini muncul ketika keyboardnya muncul. Nah, jadi positionnya kita hilangkan. Sorry, sebelah sini. Di bawahnya si row ini. Row textbooknya ini. Nah, terlalu rapat dengan yang paling bawah. Nah, seperti ini. Nah, kita restart coba. Oke, kita klik. Nah, sekarang berada di bawahnya si teks login with Facebook. Oke, apalagi ya? Garisnya mungkin ya yang kurang. Ini background color untuk textbooknya belum kita set juga nih. Mana ya? Username. Ini nih. Kita set fill colornya belum. Fill colornya kita set my color.bg ini. Lalu kita set fieldnya true. Nah, seperti ini. Lalu untuk passwordnya juga. Oke. Tinggal terakhir garisnya ini nih, garis yang dari registrasi ini. Belum bisa kita set. Kita coba menggunakan apa ya, visibility. Kalau nggak position mungkin bisa kali ya. Kita coba set dulu di sini. Kita tambahkan kolom. Lalu kita ambil garis yang ada di sini. Nah, kalau ini bisa. Nah, cuman ada margin sebelah sini, kita hilangkan karena yang si ini tuh sudah dibungkus dengan si kolom yang ada marginnya. Kalau gitu kita hilangkan marginnya yang di si kontainer ini, tapi kita bungkus si teks ini sampai ke sini menggunakan marginnya si internal kolom. Jadi si kolomnya ini kita pisahkan dengan teks yang registrasi. Kita pindahkan, di sini kita keluarkan. Ini kita bungkus kali yang sini. Yang di dalam kolom kita bungkus dengan kolom lagi.
Lalu kita set marginnya dengan kita bungkus dengan kontainer. Margin edge inserts dot only left 16 dan right-nya 16. Oke. Lalu untuk garisnya, nah sekarang sudah tidak ada marginnya, bisa kiri dan kanan. Tapi kita perlu set space-nya biar nggak terlalu rapat. 16. Oke, seperti ini. Cuman yang untuk position ini kita nggak bisa set garis ya. Kita coba tambahkan teks, apakah dia muncul apa enggak ya. Oh bisa. Tapi kalau position itu nggak bisa. Maksudnya untuk garisnya ya. Seperti ini nggak bisa dia. Kalau I see. Mungkin ini kali ya. Saya coba refresh. Kalau position mungkin dia itu left-nya kita harus set juga ini. Right-nya juga 0. Nah, bisa sekarang. Height-nya kita set 16. Nah, sekarang bisa. Jadi kalau misalkan keyboardnya sekarang nggak ada, si teksnya itu muncul di bawah registrasinya ini sama garisnya ini. Tapi kalau kita klik ini dan keyboardnya muncul, si teks dan garisnya itu ada di bawah teks login with Facebook. Oke. Buttonnya juga sudah jalan, ada teks login celik. Oke sih, mirip, kurang lebih mirip ya. Kurang lebih seperti itu tutorial membuat text field di halaman login yang mungkin mirip dengan Instagram. Tapi mungkin di Instagram ini kita menggunakan mereka menggunakan font yang berbeda ya. Jadi kita perlu set font yang mungkin bisa kita custom. Nah, untuk men-set font ini kita akan buat di tutorial selanjutnya saja. Karena so far kita sudah bisa membuat teks, lalu kita membuat text field, ada buttonnya. Terus di sini juga kita implementasikan rich text. Terus ada beberapa widget positioning seperti column, stack, position, terus ada juga single style scroll fill. Oke. Cukup di sini dulu tutorial membuat halaman login Instagram. Tetap semangat belajarnya. Keep coding. Salam.